that closed out the decade in July of 1969. It was a triumph that came in the shape of a boot print. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. Para pencinta teori konspirasi amat senang menduga-duga rahasia yang ada dalam Badan Antariksa Amerika Serikat NASA. It was one small step, that one giant leap for all of humanity. It was Apollo 11. Dalam sejarahnya selama 60 tahun, lembaga milik pemerintah itu dituduh bermacam-macam hal. Mulai dari rekayasa pendaratan manusia di bulan, hingga pembungkaman rahasia kehidupan angkasa atau alien, dan juga belanja jutaan dolar untuk pembuatan ballpoint angkasa. NASA boleh saja memiliki segudang pakar dan departemen humas yang siap menepis mitos-mitos tersebut. Akan tetapi para penganut teori konspirasi tidak bisa diabaikan. Tapi dalam beberapa tahun belakangan, beberapa rahasia akhirnya terungkap. Sejumlah rahasia itu tidak terbantahkan, bahkan ada saja yang masih mengundang rasa penasaran. Berikut adalah 6 rahasia konspirasi NASA yang layak disimak. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe channel Bintang Fajar ini, silakan klik subscribe dulu agar mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video menarik lainnya nanti. Yang pertama, tak sengaja menimpa rekaman asli. Beredar video pengakuan Stanley Kubrick yang mengatakan, jika Neil Armstrong ke bulan hanyalah palsu. Para pencinta teori konspirasi menuduh NASA mereka-reka pendaratan di bulan, bahkan sejak siaran langsung kejadian itu di televisi. Pada 2006, NASA mengakui tidak berhasil menemukan rekaman asli pendaratan 1969 tersebut, dan suara-suara sumbang semakin gencar. Bahkan seorang pejabat Rusia ikut meramaikan suasana dan menyerukan penyidikan. Tapi NASA bersikukuh dengan cerita mereka. Menurut Reuters, pada 2004 ditemukan suatu arsip di Sydney, isinya menegaskan kepada NASA bahwa video yang hilang telah ditemukan. Ternyata, kabar itu tidak benar. Padahal NASA berharap mempertajam rekaman pendaratan itu. Sekarang, kebanyakan pakar NASA menduga bahwa rekaman-rekaman itu sudah lama hilang karena pemangkasan anggaran. Ada prosedur standar untuk menggunakan lagi gulungan pita rekaman setelah beberapa tahun ada di penyimpanan. Rekaman asli pendaratan kemungkinan berada di antara tumpukan 200.000 pita rekaman yang dihapus secara magnetis. Lalu apa yang tersisa? Pada 1972, astronot John yang buang angin ketika sedang berdiri di bulan. Secara tidak sengaja, mikrofonnya masih menyala dan NASA merekam obrolan tentang kondisi lambungnya. Astronot itu juga direkam menyantap roti lapis isi daging sapi, yang diselundupkannya dalam wahana ketika sedang melakukan dinas lain. Ia berbagi roti itu dengan kopilot, tapi makanan itu kemudian terurai dan berterbangan dalam wahana, nyaris masuk ke belakang panel listrik, sehingga berisiko menyebabkan hubungan pendek arus listrik alias korsleting. Yang kedua, diam-diam mempekerjakan ilmuwan Nazi. Setelah usai Perang Dunia Kedua, pihak CIA gencar melakukan Operation Paperclip, yang bertujuan menarik para ilmuwan Nazi ke dalam program angkasa, militer, dan teknologi Amerika Serikat. Secara resmi, program itu dimaksudkan untuk mencegah agar para ilmuwan Nazi tidak diboyong oleh pihak Uni Soviet. Menurut suatu laporan, ada dokumen yang ditemukan di Jerman, yaitu Daftar Osenberg, yang berisi para ilmuwan dan insinyur yang bekerja untuk Nazi. Pihak Amerika kemudian memboyong 1.600 warga Jerman itu agar bekerja bagi Amerika Serikat, guna mengembangkan bermacam teknologi, mulai dari roket supersonik, gas syaraf, hingga rudal. Reaksi terhadap program itu terbelah. Menurut beberapa pihak, jalan sejarah dunia akan sangat berbeda seandainya teknologi Nazi jatuh ke tangan Uni Soviet, sehingga andil para ilmuwan tidak bisa diremehkan. Banyak pihak lain yang memandang Operation Paperclip sebagai kemunafikan, berkaitan dengan berjalannya pengadilan Nazi di Jerman, sementara para ilmuwan luput dari kejahatan mereka tanpa ganjaran ataupun hukuman. Yang ketiga, pelit urusan asuransi. Beberapa bulan menjelang peluncuran legendaris Apollo 11, Neil Armstrong dan rekan-rekannya menandatangani ratusan dokumen. Yang paling terkenal adalah sampul, yaitu amplop yang ditandatangani dan diberi tanggal menurut tanggal-tanggal penting.
Ketika NASA pelit dalam urusan polis asuransi jiwa bagi para astronot, mereka kemudian mengirim sampul-sampul itu kepada teman dan kerabat agar bisa dijual sekiranya terjadi malapetaka. Tindakan itu bukan tak berdasar. Ada sejumlah laporan yang menyebutkan, NASA bahkan telah memiliki rencana memutus komunikasi dengan Apollo 11, sekiranya para astronot terjebak di bulan. Presiden Nixon juga telah menuliskan pidato jika hal buruk terjadi. Bahkan hingga 2003 pun, NASA belum memiliki asuransi khusus bagi para astronot. Ketika pesawat Challenger meledak di tengah penerbangan, keluarga korban hanya menerima asuransi jiwa sesuai standar federal. Sekarang ini, dengan semakin gencarnya upaya mengadakan wisata angkasa, beberapa perusahaan swasta menawarkan asuransi yang melindungi petualangan anti-gravitasi. Yang keempat, mantan astronot dan masalah hidup. Program astronot NASA dikenal sangat rumit. Setelah persiapan akademis dan profesional selama beberapa dekade, para kandidat harus memiliki beberapa ciri fisik bawaan. Belum lagi dengan persaingan yang ganas. Sejak pembukaan program, hanya ada 257 astronot. Seandainya masuk kriteria sekalipun, kemungkinan terpilih masih hanya 0,8%. Itu pun sebelum bertahan melakukan salah satu pekerjaan paling menantang sedunia. Penyesuaian diri sesudah tugas juga sama sekali tidak mudah. Setelah kembali dari tugas Apollo 11, Buzz Aldrin kesulitan kembali kepada kehidupan sehari-hari. Ia keluar dari NASA, bercerai, menikah lagi, lalu bercerai lagi, dan menderita depresi serta ketagihan alkohol, gagal dinas angkatan udara, dan menjadi penjual mobil Cadillac selama 6 bulan tanpa pernah menjual satu mobil pun. Untunglah akhirnya ia sadar. Ia menikah lagi dan hidup lebih bahagia. Beberapa astronot lain juga bernasib serupa. Lisa Nowak didakwa dengan percobaan pembunuhan karena menyerang saingan romantisnya, setelah kembali ke kehidupan sipil. Jim Irwin mengabdikan dirinya untuk mencari bahtera Nuh setelah ia kembali dari angkasa. Yang kelima, mantan astronot yang hidup lumayan. Setelah pensiun dari militer pada 1965, Glenn kemudian menjadi anggota Senat dari Partai Demokrat. John Glenn 2 kali gagal menjadi kandidat presiden, yaitu pada 1984 dan 1988. Tidak semua mantan astronot bernasib muram. John Glenn menjadi senator negara bagian Ohio selama seperempat abad, dan bahkan mencoba maju menjadi calon presiden pada 1984. Story Musgrave pernah bekerja sebagai seniman konsep untuk tim Imagineering di perusahaan Disney, dan memiliki perusahaan patung di California. Scott Parazinski menaklukkan Gunung Everest. Penemu senapan semprot Super Soaker adalah seorang ilmuwan NASA, yang juga membantu mengembangkan pesawat pembom kasat radar. Yang keenam, pemakaian pita perekat sesama awak. Prosedur menenangkan seorang astronot yang mendadak gila di ruang angkasa menggunakan pita perekat. Ketika cuaca buruk memaksa orang terkurung di rumah selama berhari-hari, bisa saja muncul rasa jemu. Dalam wahana angkasa, para awak terkurung selama beberapa bulan. NASA melakukan persiapan resmi seandainya ada astronot yang kehilangan kendali ketika sedang berdinas. Menurut dokumen yang ada, rekan sesama astronot agar mengikat pergelangan tangan dan pergelangan kaki menggunakan pita perekat pipa, mengikat sekujur tubuh dengan tali bunge, dan jika perlu, menyuntiknya dengan penenang. Dokumen itu merupakan bagian dari daftar periksa di stasiun angkasa, yang berisi perintah terkait segala kemungkinan darurat medis. Begitulah perintah yang tertera, karena setiap insiden ditangani kasus demi kasus. Tapi tidak ada protokol resmi terkait kematian di dalam wahana antariksa. Sebelum peluncuran, para awak ikut serta dalam simulasi kematian sebagai lokakarya skenario tersebut. Teori konspirasi merupakan dugaan terkait adanya persekongkolan dalam menjalankan rencana besar yang terselubung. Tidak ada kepastian dari uraian yang telah kami sebutkan tadi. Kalian boleh mempercayainya, boleh juga tidak. Masih banyak hal menarik lainnya yang akan kita bahas seputar sains dan astronomi pada video berikutnya.
Kunjungi terus channel YouTube kami Bintang Fajar ini, karena kami akan terus mengupload video menarik lainnya seputar sains dan astronomi.